Oke, yuk kita bahas sesuatu yang penting banget di zaman sekarang. Kita kan hidupnya udah serba online ya. Nah, kali ini kita akan bedah bareng-bareng sebuah kerangka kerja yang simple tapi powerful yang bisa jadi panduan kita buat menjelajahi dunia digital dengan lebih cerdas dan pastinya lebih aman. Kita semua pasti ngalamin ini kan? Rasanya kayak kemarin sore, tiba-tiba pandemi datang dan seolah-olah mendorong kita semua masuk ke dunia yang benar-benar baru, dunia digital. Istilah mendadak digital ini pas banget sih. Tiba-tiba semua, mulai dari kerja, sekolah, sampai kumpul bareng teman, pindah ke layar. Tapi ternyata dunia baru ini kayak dua sisi mata uang. Di satu sisi, banyak banget berkahnya. Kita bisa terhubung sama siapa aja, peluang bisnis baru terbuka lebar. Tapi, di sisi lain, bahayanya juga nggak main-main. Hoax di mana-mana, penipuan makin canggih, belum lagi cyberbullying. Nah, inilah realitas yang kita hadapi tiap hari. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana dong caranya? Gimana caranya supaya kita bisa ambil semua manfaat baiknya, tapi di saat yang sama, kita juga bisa menghindar dari semua jebakan berbahayanya? Nah, ini yang mau kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, kita perlu paham dulu nih, kenapa sih kita butuh banget sebuah panduan atau kerangka kerja? Jawabannya simple, karena bahaya di dunia digital itu nyata. Apalagi kalau kita belum terlalu melek digital. Dan ancamannya ini bukan isapan jempol belaka. Kita ngomongin soal hoax yang bisa bikin kita berantem sama teman dan keluarga, perundungan online yang lukanya bisa lebih dalam dari luka fisik, penipuan yang bisa bikin tabungan ludes, sampai penyebaran paham-paham berbahaya. Ini serius, bukan masalah sepele lagi. Nah, untungnya ada solusinya. Ada sebuah kerangka kerja yang solid dengan 4 pilar utama. Anggap aja ini semacam survival kit atau kotak perkakas kita, buat nggak cuma bertahan, tapi juga berkembang di dunia digital. Yuk kita bongkar satu persatu isinya. Tapi sebelum itu, kita samakan dulu persepsi kita. Menurut UNESCO, literasi digital itu bukan cuma soal bisa mainan HP atau laptop ya, tapi ini kemampuan yang komplit banget. Dari mulai nyari informasi, ngelolanya, sampai bikin konten sendiri, dan semuanya itu harus dilakukan dengan cara yang aman dan pas. Ini fondasi dari semua yang akan kita bahas. Oke, kita mulai dari pilar pertama, kecakapan digital atau digital skills. Anggap aja ini pondasi paling dasar. Ibaratnya mau nyetir mobil, ya kita harus tahu dulu mana gas, mana rem, gimana cara nyalain mesinnya. Ini soal kemampuan teknis kita. Udah bener belum cara kita pakai HP, laptop, dan semua aplikasinya buat kegiatan sehari-hari. Lanjut ke pilar kedua, etika digital atau digital ethics. Nah, kalau tadi kita udah bisa nyetir, sekarang pertanyaannya, kita ini pengendara yang baik dan sopan di jalan raya internet nggak? Ini semua tentang perilaku kita waktu online. Bisa nggak kita ngontrol emosi pas komen? Sopan nggak bahasa kita? Inilah yang namanya netiquette, tata krama di dunia maya. Pilar ketiga ini nih yang unik banget dan Indonesia banget, budaya digital atau digital culture. Ini bukan lagi soal aku, tapi soal kita sebagai satu bangsa. Gimana caranya kita membawa nilai-nilai kebangsaan kita, nilai Pancasila, ke dalam interaksi kita di dunia maya. Jadi, walaupun di dunia maya, kita tetap orang Indonesia. Dan pilar terakhir, yang krusial banget, keamanan digital atau digital safety. Ini adalah tameng kita. Ini kemampuan kita buat baca bahaya, buat ngelindungin data-data pribadi kita, dan buat mastiin kita aman dari penipu atau peretas di rimba belantara digital. Penting banget. Oke, teorinya udah dapat ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana sih cara menerapkan keempat pilar ini di kehidupan nyata? Kita lihat contoh-contoh praktisnya yang bisa langsung kamu coba. Ini contoh konkret dari kecakapan digital. Kita semua sering nge-google kan? Nah, coba deh pakai trik ini biar pencarianmu lebih jago. Misalnya, mau cari resep masakan tapi lagi nggak mau ayam, tinggal kasih tanda minus. Atau butuh cari satu kalimat yang persis sama, pakai aja tanda kutip. Atau mau cari info dari situs resmi pemerintah, pakai cite.2. Ini skill sederhana tapi ngebantu banget. Nah, untuk etika digital, penting banget buat kita bisa bedain antara etika dan etiket. Gampangnya gini, etika itu prinsip moral di dalam diri kita. Soal benar dan salah, bahkan pas nggak ada siapa-siapa yang lihat. Kalau etiket, itu lebih ke tata krama atau sopan santun pas kita lagi ngobrol atau interaksi sama orang lain. Dua-duanya ini kunci biar dunia maya kita jadi tempat yang nyaman.
Sekarang kita lihat gimana budaya digital ala Indonesia bekerja. Siapa sangka Pancasila yang kita hafal dari kecil itu relevan banget buat dunia online. Sila pertama ngajarin kita buat toleransi. Sila ketiga soal persatuan. Wah, ini penting banget biar kita nggak gampang diadu domba di media sosial. Ini bukti kalau Pancasila itu bukan cuma buat dihafalin, tapi jadi kompas kita saat online. Untuk pilar keamanan digital, ada beberapa kebiasaan yang wajib, kudu, harus kita terapkan. Contohnya, jangan sekali-kali unggah foto KTP atau SIM sembarangan. Hati-hati banget kalau pakai WiFi publik yang gratisan. Dan yang terpenting, ingat ini, jejak digital kita itu abadi. Apa yang kita unggah hari ini akan tetap ada di sana sampai kapanpun. Jadi, think before you post. Jadi, setelah kita lihat semuanya, kita sampai pada satu pemahaman penting. 4 pilar ini ternyata bukan cuma soal kumpulan skill teknis. Ini lebih dalam dari itu. Ini adalah fondasi tentang apa artinya menjadi seorang warga negara yang baik di era digital ini. Dan poin utamanya adalah ini. Literasi digital itu bukan cuma urusan pribadi, tapi tanggung jawab kita bersama. Kalau kita semua menguasai kecakapan, etika, budaya, dan keamanan, kita nggak cuma nyelamatin diri sendiri. Kita juga ikut ngebangun sebuah ekosistem digital yang lebih sehat, lebih aman, dan lebih positif buat semua orang. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Setiap klik, setiap like, setiap komentar, setiap unggahan yang pernah kamu buat, itu semua membentuk rekam jejak digital kamu. Nah, kalau jejak digital itu adalah sebuah cerita, cerita seperti apa yang ia kisahkan tentang dirimu? Coba deh, pikirkan.